Halo para network builder, apa kabarnya? Tentu dalam kondisi yang sehat ya. Kali ini kita ketemu dan akan membahas yang dinamakan dengan kekuatan impian. Saat kita kecil, kita sering ditanya, pengen jadi apa ya? Pengen jadi apa? Jawaban pun akan macam-macam. Pengen jadi pilot, pengen jadi dokter, dan pengen menjadi apapun lah yang saat itu hebat. Jadi tentara misalnya. Tetapi seberapa banyak orang yang memang berhasil, yang sedari kecil sampai besar, berhasil mewujudkan impiannya. Bahkan sering kita dikatakan ngimpi kamu ya. Lalu bedanya antara mimpi dan impian ini apa? Mimpi adalah segala sesuatu yang terjadi di saat kita tengah tidur atau kita tidak sadar. Sedangkan impian adalah sesuatu yang terjadi dan itu yang kita hendaki, dan itu terjadi saat kondisi kita dalam keadaan sadar. Pencapaian besar berawal dari impian. Nah, ya, kita juga sering mendengar istilah everything began with a dream. Artinya semuanya dimulai dari sebuah impian. Impian ibarat sebuah tujuan yang akan kita capai. Tujuannya kemana? Kita baru bisa menentukan langkah apa yang harus kita ambil. Lewat mana? Lewat jalur kiri, jalur kanan, atau jalur tengah ya. Jadi kalau kita bisa persis tahu impian kita, maka kita akan mudah mencapai impian besar kita. Lalu mengapa memiliki impian penting? Impian memang sangat penting dimiliki oleh manusia ya. Karena dengan mempunyai impian, kita bisa menentukan masa depan, jelek atau bagusnya, sukses atau tidaknya. Dari situlah impian harus didasari oleh dari diri kita sendiri. Pernah nggak Anda merasa galau kalau nggak punya impian sama sekali? Pasti galau banget ya. Makanya harus mempunyai impian yang besar sebagai sumber motivasi. Karena dengan memiliki impian, kita memiliki energi ekstra untuk mengejarnya. Kita dengan penuh semangat, dengan penuh antusias untuk mendapatkan impian kita, dan juga menciptakan energi besar untuk berprestasi. Tentu saja dengan impian itu merupakan kekuatan yang tidak ada tandingannya, yang membuat kita untuk terus tetap bergerak, dan juga menjadikan hidup manusia lebih mudah. Kenapa lebih mudah? Karena kita tahu tujuan kita mau kemana. Kita tentukan, kita mau naik sepeda, mau naik motor, mau naik mobil, mau naik pesawat. Kita tahu apa yang harus kita kerjakan. Tentunya pengen lebih cepat, gunakan cara-cara yang lebih cepat. Bagaimana supaya impian kita memiliki kekuatan? Sediakan pulpen, sediakan pena, dan siap-siaplah untuk mencatat. Karena inilah supaya impian kita memiliki kekuatan. Yang pertama, impian harus jelas. Impian bisa dikatakan sebagai tujuan hidup atau cita-cita seseorang yang ingin dicapai di kemudian hari. Dan spesifik itu artinya jelas dan detail ya. Jadi kalau dikatakan impian kita harus spesifik, berarti impian kita harus disusun secara detail, atau impian yang disusun harus dengan sangat-sangat jelas. Kenapa impian kita harus spesifik, jelas, detail, dan konkret? Karena kalau kita mempunyai impian yang spesifik, maka kita akan tahu dalam jangka pendek atau jangka panjang dan apa yang harus kita kerjakan, sehingga semuanya akan lebih terarah dalam melakukan sesuatu untuk mencapai impian kita, dibandingkan dengan mereka yang hanya sekedar bermimpi saja. Banyak orang bilang seperti ini, saya ingin sukses. Sukses seperti apa yang Anda inginkan? Anda ingin punya mobil yang seperti apa? Harganya berapa? Warnanya apa? Roda mobilnya berapa? Bulat apa kotak? Ya kan? Buatlah impian yang sejelas-jelasnya. Karena ketika kita membuat impian dengan sangat jelas, maka itu akan masuk ke dalam otak kita dan menjadi bagian alam bawah sadar kita, sehingga secara sadar otak kita akan selalu mengingatkan kita untuk mencapai impian kita. Karena impian kita sudah masuk dan menjadi alam bawah sadar di otak kita. Tahukah Anda bahwa otak kita itu akan selalu mengejar tujuan, entah itu tujuan Anda sendiri atau tujuan orang lain. Dan tahukah Anda, pikiran bawah sadar kita memiliki 88% fungsi untuk mengontrol tubuh kita secara otomatis. Lalu
12% pikiran bawah sadar kita mengontrol tubuh kita secara manual. Untuk itu alangkah baiknya kalau kita membuat mimpi atau impian yang spesifik, sehingga kita bisa masuk ke dalam otak kita dan menjadi alam bawah sadar kita, sehingga kita akan selalu berada di tujuan kita untuk mencapai mimpi-mimpi kita yang akan menjadikan kita lebih sukses di tahun-tahun yang akan datang. Tetapkan impian dengan secara jelas dan capai impian tersebut. Yang kedua, impian sebaiknya ditulis. Nah ini ya, kebanyakan kita saat kecil kita pengen jadi pilot, pengen jadi dokter, pengen jadi tentara, atau pengen jadi apapun lah kita saat kecil. Dan kebanyakan tidak ditulis, sehingga kita bisa tahu seberapa banyak anak kecil yang betul-betul bisa mewujudkan impiannya hingga dewasa. Itu karena tidak ditulis. Jadi kalau teman-teman sekarang mempunyai impian, silahkan buat namanya dream book atau buku impian. Tuliskan di sana pengen jadi apa, pengen punya rumah atau pengen punya mobil, rumahnya seperti apa, jendelanya berapa, catnya warna apa, menghadap kemana. Tulis semuanya teman-teman. Jangan sampai tidak ditulis, karena kemampuan kita, otak kita terbatas. Jadi harus ditulis. Jika teman-teman melenceng, teman-teman bisa buka kembali buku impiannya dan mengetahui tujuannya kemana, sehingga kita tetap pada jalur kemana tujuan kita. Yang ketiga, impian harus bisa diukur. Ya, teman-teman, kita seringkali mempunyai impian yang besar-besar, ya, yang di luar nalar, di luar akal. Sebenarnya mempunyai impian besar, mempunyai impian di luar nalar itu boleh-boleh saja, sah-sah saja, karena membuat impian itu adalah gratis, ya. Istilahnya gini, impian boleh tidak masuk akal, tetapi cara mencapainya harus yang masuk akal. Dengan kata lain, kita harus bisa mencacah impian kita itu dari mana saja sumbernya dan kapan akan mencapainya. Nah, kalau tidak tahu nanti silahkan klik di bawah, silahkan kontak nomor handphone yang ada di bawah. Kita akan sama-sama membuat impian yang tidak masuk akal, tapi caranya harus masuk akal. Kita buat caranya yang masuk akal, dan impian yang tidak masuk akal itu akan bisa kita capai. Semua impian kita bisa menjadi kenyataan. Tidak ada yang mustahil di dunia ini. Semuanya serba mungkin, semuanya serba bisa. Lalu bagaimana supaya impian kita menjadi kenyataan? Yang pertama, impian harus diyakini. Sama seperti kita menjalin hubungan dengan lawan jenis kita. Kita yakin gak bakal menikah dengan dia? Kalau dalam hati kecil saja kita sudah gak yakin, bagaimana kita bisa sampai ke pelaminan? Sama dengan impian. Harus yakin dengan impian kita, dan harus yakin kita bisa mencapainya. Yang penting yakin aja dulu. Yang kedua, impian harus direncanakan. Nah tadi ya, seperti saya bilang bahwa ada caranya. Ada bagaimana cara membreakdown impian kita yang tadinya besar banget, yang mustahil, menjadi sesuatu yang menjadi mustahil dan bisa tercapai. Seperti kita pengen makan gajah. Nah, kita nggak mungkin bulat-bulat makan gajah. Kita harus cacah dulu gajah itu menjadi bagian kecil-kecil sehingga kita bisa mencapainya. Bagaimana caranya? Silakan hubungi nomor handphone yang ada di description, ya. Cara yang ketiga, lanjutkan dengan real action. Banyak orang ketika ditanya impiannya apa, wow, keren-keren banget, ya, luar biasa. Tapi ketika disuruh action, itu nol besar. Ketika mempunyai 1000 impian, maka 1001 alasannya untuk tidak mengerjakan. Jadi teman-teman, miliki impian besar, yakini dan rencanakan, bertindaklah untuk menjemput kesuksesan. Jangan lupa subscribe channel ini supaya kami terus berkarya dan berbagi ilmu yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalam.